Halo guys, senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali di ibadah hari ini. Masih ingat kita di serial apa? Minggu yang lalu kita sudah memulai pelajaran yang baru, Seven Cross. Wah, 7 perkataan salib apa aja? Nanti kita akan review sama-sama. Dan hari ini kita mau bersyukur pada Tuhan. Karena anugerahnya sungguh melimpah bagi setiap kita. Dan kasih penyertaannya boleh ada hingga hari ini. Your mercy flow upon us like a river. Your mercy stand unshakable and true. Most holy God of all good things that give, the turn and fervent prayer to you. Hear our prayer, oh Lord, be merciful once more. Let your love, your anger sing. Remember mercy, Lord, again. Anugerahmu mengalir bagai sungai. Anugerahmu mengalir bagai sungai tak tergoyah, sejati dan teguh. Kau sang kudus, yang terbaik kau beri, kami datang berseru padamu. Dengarkanlah Tuhan, kasihani kami. Jauhkanlah amarahmu, kasihanilah kami Tuhan. Dengarlah Tuhan, kasihani kami. Jauhkanlah amarahmu, kasihanilah kami Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami manusia yang berdosa. Hari ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh datang kembali beribadah bersama Engkau, bersama saudara-saudari seiman kami. Dan kami bersyukur Tuhan semua karena anugerah-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami mau berserah, menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih setiamu Tuhan ibadah hari ini. Dari awal hingga akhirnya, kiranya Tuhan sendiri menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau mengaku setiap dosa dan kesalahan kami hari ini. Kami tahu mungkin kami manusia yang lemah, kami manusia yang tidak sempurna Tuhan. Tapi Tuhan tolong, Engkau yang menyempurnakan setiap kami, agar kami selalu jauh dari dosa. Terima kasih Tuhan. Ini doa seruan kami, yang mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur dan berdoa, amin. Mari kita bersama-sama bersorak-sorai. Kita mau memuji dan meninggikan namanya. Dialah Raja di atas segala raja. Mari kita bersorak-sorai dengan penuh sukacita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja
Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Semua bersama kakalkan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Ya penolongku, yang beri hidupku, yang berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah. Sama-sama katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, Kau Tuhan Rajaku. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Oh, oh, oh. Puji nama Tuhan. Hari ini kita sangat kembali mengucap syukur guys. Karena apa? Hari ini kita mau belajar sesuatu hal yang baru kembali. Di serial 7 perkataan salib. Nah, hari ini kita ingin merefleksikan kembali, mengingat kembali ketika kita dihapuskan, ketika kita disucikan segala dosa dan pelanggaran kita, semua karena Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian ini. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi, dihapuskan dosaku hanya oleh siapa? Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita ambil satu teduh sekali. Dihapuskan dosaku
hanya oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah-Mu Tuhan, setiap dosa kesalahan kami Engkau hapus. Kau telah menebus kami dengan harga yang lunas dibayar. Tidak ada hutang lagi Tuhan. Biarlah pelajaran hari ini yang akan kami pelajari bersama. Mengingatkan kembali, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pemberitaan Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke guys, hari ini masih di serial 7 perkataan salib. Kita mau review. Di minggu yang lalu kita sudah belajar, masih ingat Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, hari ini di serial selanjutnya, di hari ini kita memasuki minggu Prapaskah yang kedua. Di dalam masa Prapaskah ini, kita akan dari minggu ke minggu akan belajar 7 perkataan salib sampai nanti 7 minggu ke depan. Ya. Dan tentunya kita ingin rindu untuk mengenal siapakah Yesus. Dan karya apa yang sudah dikerjakan untuk bagi setiap kita orang-orang yang berdosa. Setiap kita orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Nah, minggu yang lalu Lausafari tadi sudah bacain kembali, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan perkataan ini mengajarkan kita untuk apa? Pengampunan. Pengampunan Yesus yang sangat luar biasa. Meskipun sakiti, disiksa, Dia masih bisa memberikan pengampunan, memohon pengampunan kepada Bapa. Dan ini sangat luar biasa guys. Nah, jadi pengampunan dari Yesus itu bukan sekedar cuman omongan di mulut, omdo aja. Tetapi benar-benar nyata gitu ya. Bukan cuma sekedar cuman omong kata-kata yang baik, yang manis, enggak. Tapi benar-benar nyata guys. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan di serial kita The 7 perkataan salib, 7 Cross ini. Ya. Dan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita manusia yang berdosa. Mau bukti? Yuk kita sama-sama lihat. Kita akan baca di Lukas 23 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-43. Lausafari akan bacain untuk setiap kita. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya, pemimpin-pemimpin mengejek dia, berkatanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tertulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, ini perkataan salib yang kedua. Nah, hukuman salib di zaman bangsa Romawi dulu itu merupakan hukuman yang paling kejam gitu ya. Secara fisik disiksa, penyiksaan itu sangat berat sekali. Secara mental juga. Dan para terhukum itu dipermalukan, diarak gitu ya. Sebelum disalib tuh diajak keliling kota gitu. Sebelum menuju ke bukit untuk disalib. Nah, jadi merupakan suatu penghinaan yang sangat besar sebenarnya. Biasanya hukuman salib itu diberikan kepada para perampok ataupun perompak ya. Tahu ya? Pirates bajak laut gitu ya. Yang musuhnya bangsa Romawi gitu. Jadi dia ditangkap dan dijatuhi hukuman salib. Nah, di sini ataupun juga budak yang berani melawan bahkan membunuh tuannya juga mendapatkan hukuman salib. Jadi orang yang memang jahat atau budak yang bisa menerima hukuman salib ini sebenarnya. Nah, hukuman salib ini sebenarnya apa sih? Peringatan kembali untuk bagi setiap kita orang-orang percaya kembali juga. Dan juga orang-orang yang hidup pada zaman itu juga. Supaya apa? Tidak melakukan kejahatan sama, ditunjukin, nih lo, hari ini ada yang disalib nih, diajak keliling gitu ya. Makanya lo jangan ngelakuin saya orang ini ya, jangan ikut-ikutan, lu kena salib juga nanti. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa sih sebenarnya kedua orang yang dihukum bersama-sama Yesus, yang disalibkan di atas kayu salib itu? Ada yang tahu guys? Yang pertama, kemungkinan mereka ini sama-sama seorang perampok. Nah, bandingkan di ayat, kita lihat ayat ke-41. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Loh. Jadi, tetapi orang ini tidak bersalah, tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi, mereka dihukum berat karena apa? Kejahatan yang mereka lakukan. Kejahatan berat yang sedang mereka sudah perbuat. Makanya, kedua orang ini mendapatkan hukuman salib. Nah, salah seorang itu memang sikapnya brutal. Sama-sama dihukum, masih menghujat. Di ayat yang 39 tadi kita sudah baca. Seorang dari penjabat itu digantung, itu menghujat dia, menghujat Yesus. Loh, sama-sama loh padahal, masih sempat-sempatnya. Jadi saking, ngawur gitu ya. Ngawurnya setengah mati, sampai dia ngomong menghujat. Wah, ini menghujat ini suatu hal yang tidak sopan gitu ya guys. Nah, dan berbeda dengan sikap penjahat yang satunya. Nah, di firman Tuhan itu kita kalau lihat mungkin sikapnya berbeda. Mungkin dia melakukan kejahatan yang besar gitu ya. Tetapi dia masih takut kepada Allah di ayat yang 40. Tetapi yang seorang menegur dia. No. Yang satunya sampai ngomong negur gitu ya. Tidakkah engkau takut, ngomong penjahat yang satunya. Juga tidak kepada Allah. Jadi sampai masih masih takut pada Allah, sampai takut sama Tuhan. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Wow, penjahat yang satunya ini masih bisa memberikan wejangan gitu ya. Inputan, masukan. Kamu nggak takut sama Allah? Kita sama-sama salah. Tapi orang ini nggak salah. Makanya lu jangan sampai menghujat, kasarnya gitu. Lu jangan sampai menghujat. Lu yang salah soalnya. Dia nggak salah, lu ngapain hujat dia? Gitu. Nah, di sini penjahat ini mengaku percaya kepada Yesus, dan penjahat yang menegur tadi, yang berani menegur itu, dia minta kepada Yesus untuk mengingat dia. Apa sih sebenarnya artinya ingatlah aku? Ya, ingatlah aku. Ya eling, kalau bahasa Italinya elengo aku. Nah, ingat aku. Nah, penjahat ini mungkin gitu ya, semasa hidupnya dia pernah dengar tentang Yesus, tapi tidak pernah punya kesempatan sekalipun untuk ketemu Yesus. Tetapi hingga ujung akhir hidupnya, dia akhirnya boleh kenal, boleh berdampingan, boleh tahu siapakah Yesus yang dia pernah dengar. Nah, ini sangat keren guys. Nah, kesempatan ini dia tidak menyia-nyiakan
Dan saat terakhirnya itu pun dia menggunakan kesempatan yang ada itu dengan sebaik mungkin. Untuk memohon kepada Yesus untuk apa? Ingat aku, ingat. Ya. Wow. Kalau Losoferik jadi penjahat itu mungkin nyeratok is Tuhan wis. Cok lali yo aku Tuhan. Aku iki dosa wake setengah mati. Jahat setengah mati selama hidup. Wis aku bertobat temenan iki Tuhan. Wis margini mati kok. Mungkin kayak gitu ya. Losoferik mungkin kalau jadi penjahatnya juga kayak gitu. Gak kayak yang satunya gitu. Lu, ayo selamatin dirimu, kata lu hebat. Nah kan gitu, enggak, nyinyir gitu ya. Enggak. Nah, kira-kira nih kalau kita jadi Tuhan Yesus, apa yang mau kita jawab sama penjahat ini? Enak lo gitu ya kan. Enak tenan lo. Suka lo gitu ya. Enggak. Tuhan Yesus enggak seperti itu guys. Enak aja, lu sudah jahat, sekarang mau mati baru bertobat lu. Enggak, Tuhan Yesus enggak ngomong seperti itu. Ataupun mungkin kita kalau jadi Tuhan Yesus ngomongnya gini, orang jahat tidak punya tempat di kerajaan Allah. Mungkin seperti itu. Wah yang enggak guys, enggak. Kita jadi Tuhan kejem banget gitu ya. Tapi Tuhan enggak melakukan itu guys. Dan apa yang dikatakan Yesus? Ayat yang 42. Lalu ia berkata, 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Taman Firdaus ini apa? Surga guys, di surga. Jadi ada garansi, hidup kekal diberikan langsung kepada Yesus, kepada sang penjahat yang satunya ini. Ini sangat wow gitu ya, langsung mikirnya wow, bayangin gitu ya. Saya sempet-sempetnya ya Tuhan Yesus ini yang ngampuni orang. Saya sempet-sempetnya Tuhan ini wes lemah, letih, lesu, kurang darah, kurang air, lapar, ngantuk. Ya kan minggu lalu Losoferik sudah ngomong gitu ya. Masih sempetnya gitu ya. Ngomong, wow, bayangin kalau jadi Tuhan, ku stres mungkin ya, waduh, gak bisa gitu ya, sehebat kayak Tuhan Yesus gitu, gak bisa, susah, pasti ego manusianya masih lebih muncul gitu ya, karena apa? Enak sekali lu ya, kan gitu, gua sudah seumur hidup, percaya sama Tuhan, lu mau mati baru percaya gitu kan. Ini yang luar biasanya Tuhan kita guys. Di masa susah, di masa apapun di dalam kehidupannya, Tuhan masih mau mengampuni. Masih ada anugerah bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Kalian ingat gak guys? Solus Christus. Nah kita 5 sola, yang lalu kita sudah belajar juga. Hanya di dalam Kristus kita diselamatkan. Dan seperti penjahat ini juga. Ketika dia mau, ingat aku Tuhan, ingat. Jadi dia ini mendapatkan anugerah. Guys. Karena iman sola fide. Gitu ya. Karena iman pada Kristus kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Ya guys, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita hebat atau kita baik. No, karena kita beriman dan ada anugerah Tuhan. Kita akan sama-sama melihat. Nah, perkataan Yesus ini juga menegaskan suatu hal yang sama. Setiap orang yang diselamatkan bukan karena dia itu baik, ya, bukan dia sudah banyak memberi. No. Tetapi karena dia mau percaya kepada Kristus. Dia mau percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Raja yang berkuasa, yang telah mati dan bangkit pada hari yang 3 untuk apa? Menebus dosa setiap kita, anak-anak yang percaya guys. Wow, Tuhan kita sangat-sangat keren. Ya, Tuhan itu mau menanggung hukuman, mau menanggung dosa kita. Dari murka Allah secara sempurna dan tuntas. Enggak kredit, enggak nyicil. Cash, lunas. Semua Tuhan lakukan, semua kita sudah dibayar. Ya, memang
dia berbuat jahat selama hidupnya. Dan perbuatan itu akan dia pertanggungjawabkan. Tetapi ingat guys, perbuatan jahat itu tidak bisa menghapus, ya, tidak bisa menghapus anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, ya, nggak bisa. Jadi nggak bisa. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Lalu Saudara punya sebuah video, kita menonton video satu ini ya. Check it out. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Oke guys, video yang tadi Soferik tunjukin, tontonin, itu Soferik pernah nonton itu waktu zaman usia kalian seharusnya, usia SMP. Kalau di YouTube itu dipostingnya itu tahun 2007 gitu ya. Jadi 14 tahun yang lalu. Dan Soferik sudah nonton sebelumnya lagi. Dulu waktu zamannya handphone gitu ya. Zaman BB, BlackBerry gitu ya. Waduh, mungkin kalian nggak tahu apa itu BlackBerry. Ya kalau yang tahu berarti ya usia kita sama lah ya berarti ya. Jadi kita hidup di masa-masa yang sama. Nah, dulu di sen-sen video foto. Nah salah satunya video ini Soferik pernah terima gitu ya. Dan sudah hilang, infonya aja sudah hilang gitu. Dan kalau kita nonton tadi, God's Matter, wow, ada meterannya gitu ya. Setiap orang yang bawa berkas itu perbuatan baiknya ada yang tebel, ada yang tipis gitu ya. Ketika semua timbang, semuanya gak bisa menyelamatkan. Perbuatan sampai tadi ada bahasanya malaikatnya, wow, luar biasa kamu ini. Perbuatan baikmu sangat banyak dalam hidup, tapi gak bisa menyelamatkan kita. Tapi orang yang terakhir, perbuatan baiknya cuma sedikit. Ya, Yesus menggantikan dia untuk mati di atas kayu salib dan menebus dosanya. Sehingga apa? Dia mendapatkan hidup yang kekal. Wow, keren ya? Keren. Ini sangat mengingatkan kembali Soferik khususnya.
dan menampar sekali. Oh iya, mungkin seringkali kita masih sombong, mungkin seringkali kita merasa hebat. Tetapi menurut video tadi yang kita nonton bersama gitu ya, sampai mati pun kita itu tetap berdosa, guys. Kita masih membawa dosa-dosa kita. Jadi tidak mungkin dengan kemampuan kita, kehebatan kita menyelamatkan diri kita sendiri. 5 sola yang kita sudah pelajari. Di sini kita belajar sola gratia, semuanya anugerah Tuhan. Kalau Ferry gak akan detilin ya, kalian boleh cek di video-video YouTube sebelum-sebelumnya. Ketika kita boleh menerima anugerah sola gratia, yang kita mau terima dengan iman, sola fide. Di dalam Kristus saja, solus Kristus. Dan ini kata firman Tuhan atau Alkitab, sola scriptura. Seluruh rangkaian sola kita bisa ambil pelajaran hari ini. Ya. Dan kembali, solidio gloria. Semua pujian dan kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan mau tetap percaya, guys? Nah ini, pada perbuatan baik atau tidak, gini, nggak melakukan perbuatan baik, tapi kita ya melakukan perbuatan jahat. Ya jadi hidup biasa-biasa aja lah. Atau kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang karyanya sempurna. Nah si penjahat ini mendapatkan anugerah dari Tuhan. Di Alkitab tidak mencatat ini penjahat di sisi kiri atau penjahat di sisi kanan gitu ya, kiri atau kanan. Enggak, Alkitab enggak menuliskan. Berarti yang Tuhan, yang Alkitab ngomong mereka itu dua-dua orang berdosa, orang yang bersalah, orang-orang jahat. Tetapi yang lebih penting, dia mati sebagai orang yang bersama-sama dengan Yesus, yang penjahat yang diselamatkan ini. Jadi bagaimana dengan siap kita? Apa kita mau sungguh-sungguh mau bersama dengan Yesus dan nanti mati juga bersama-sama dengan dia? Atau kita, hidup suka-sukanya deh, seenak-enak gue deh. Kan enak nanti, enak mendingan gitu kan, hidup seakarnya sendiri, semuanya sendiri. Ya. Nanti mau mati bertobat, clear, lunas, selesai. Gambling banget ya. Kayak, hidup kita itu selama hidup itu kayak gambling banget. Jadi kita mempertaruhkan gitu ya, seluruh hidup kita ini di masa-masa detik. Ya kalau sempat guys, ya kalau sempat kayak penjahat itu tadi. Kalau kita tiba-tiba tidur mati, gak ada yang tahu guys, gak ada yang tahu. Siapa yang tahu juga kita mau mati kapan? Kalau tahu enak disetting tuh, hidup yang suka-suka semaunya sendiri. Nanti Hamin 1 jam atau Hamin 1 hari bertobat, berdoa seharian. Enak kalau kita tahu, masalahnya kita nggak pernah tahu, betul? Betul sekali. Oleh karena itu guys, yuk mari kita percaya kepada Yesus. Cukup untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Dan hati-hati ya. Hati-hati konsep orang yang seperti yang ngomong, hidup suka-sukanya nanti mau mati baru bertobat. Hati-hati guys. Mendingan kita melakukan hal yang baik selama sepanjang umur hidup kita. Tetapi kembali lagi, semua perbuatan baik yang kita lakukan atau kita tidak berbuat jahat itu respon kita guys, respon kita sebagai anak Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan, makanya kita mau berbuat baik. Bukan kita berbuat baik untuk masuk surga, no, itu salah. Jadi ketika kita berbuat baik itu respon kita karena kita sudah menerima. Kita sudah dapat gift dari Tuhan. Yaitu hidup yang kekal. Surga itu sendiri. Oke, bagaimana dengan kita? Maukah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang biasa? Atau mau menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa? Yang mau dipakai Tuhan di sepanjang umur kita, di sepanjang hidup kita, untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan, Solidio Gloria. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah pujian untuk mengakhiri juga ibadah kita hari ini. Hanya di dalam Kristus harapan kita.
di dalam menghadapi setiap badai hidup ini. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di kala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar. Penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Dalam hidupku tak sesal, dalam matiku tak gentar. Kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Terima kasih hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali Engkau Maha Pengampun yang mau menebus dosa-dosa kami. Bukan karena perbuatan baik kami Tuhan, bukan karena kehebatan kami diselamatkan, tapi semua karena anugerah-Mu. Dengan iman kami Tuhan, iman yang percaya kepada Kristus, yang kami pelajari dari firman Tuhan, dan segala kemuliaan kami kembalikan, kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami menjadi manusia, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak salah jalan. Perbuatan baik kami Tuhan, persembahan kami, pemberian kami kepada Engkau, bukan untuk menjadi jaminan kami masuk dalam surga. Tapi semua itu yang kami lakukan, kami kerjakan, kami melayani Tuhan juga. Respon kami Tuhan sebagai orang percaya kami sudah diselamatkan. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang selalu setia, yang selalu mau mengikut Engkau di dalam segala situasi keadaan apapun yang Tuhan boleh kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke guys, sampai ketemu minggu depan. Tapi jangan lupa, ding, nah, bencana untuk Tuhannya ya. Jangan lupa diisi. Nanti kita akan bawa bersama-sama ke rumah Tuhan. Dan langsung mau ingetin ayat hafalan kita hari ini. Nah, di mana? Ayat hafalan kita hari ini di Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Lukas 23 ayat yang ke-43. Lalu ia berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam
Firdaus. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Oke guys, selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Dan tetap percaya bahwa kita diselamatkan oleh karena iman kita. Dan semua karena anugerah Kristus. Sampai jumpa lagi, see you and God bless you. Bye-bye.